Pada awal musim panas tahun 1941, panggung Eropa terus menjadi arena pertempuran sengit dan dinamis. Setelah merebut sebagian besar Eropa Barat, Jerman Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler memandang ke front timur dengan ambisi besar. Latar belakang operasi Barbarossa dan serangan besar-besaran terhadap Uni Soviet menjadi segmen penting yang menarik untuk dibicarakan. Nah, peristiwa ini sendiri sebenarnya melibatkan serangkaian faktor kompleks yang membentuk landasan dari tindakan militer terbesar dan paling menentukan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Sebagai kelanjutan dari perjanjian Molotov-Ribbentrop pada tahun 1939, yang secara efektif menghentikan konflik antara Jerman dan Uni Soviet, kedua kekuatan besar ini juga membangun hubungan yang tampaknya tenang di permukaan. Namun, di balik tirai diplomasi tersebut, Hitler terus merencanakan invasi ke wilayah timur untuk mengamankan wilayah yang luas sesuai dengan visi ideologisnya. Memantik masalah ke sekutu dekatnya sendiri, di saat Uni Soviet yang kala itu memilih bersifat netral di dalam konteks Perang Dunia Kedua, apakah merupakan keputusan yang bijaksana ya? Wah, semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now. Stay knowledge. Pada tahun 1940, setelah kampanye militernya di Prancis yang berjalan dengan baik, Hitler menyadari bahwa untuk mencapai kejayaan total, maka pengaruh politiknya harus diperluas ke wilayah-wilayah yang lebih jauh di timur. Keberhasilan kampanye militer sebelumnya membawa Jerman Nazi ke puncak kekuasaan di Eropa. Dan saat itulah fokus mereka mulai bergeser menuju Uni Soviet. Dalam berbagai pidato dan tulisannya, Hitler secara terbuka mengekspresikan keinginannya untuk menaklukkan ruang hidup baru di wilayah timur. Konsep Lebensraum atau ruang hidup menjadi kunci dalam ideologi Nazi, sehingga menuntut perluasan teritorial ke wilayah-wilayah di Eropa Timur agar dapat dihuni oleh bangsa Jerman yang dianggapnya paling superior di dunia. Ketegangan terbangun ketika Jerman Nazi dan Uni Soviet mulai bersaing untuk mempengaruhi negara-negara di kawasan sekitarnya. Pada saat yang sama, kepemimpinan Soviet di bawah Joseph Stalin juga mencoba untuk membangun kesiapan pertahanan mereka dengan memobilisasi pasukan serta memperkuat perbatasan di timur Eropa. Pada tahun 1941, situasi di dunia internasional berkembang semakin rumit. Meskipun Jerman mencapai keberhasilan signifikan di daratan Eropa melawan Inggris, namun Hitler merasa belum cukup puas. Kekhawatiran tentang ancaman potensial dari Uni Soviet dan keinginannya untuk menyingkirkan kaum Bolshevisme menjadi pendorong utama di balik keputusan berani untuk meluncurkan operasi Barbarossa. Sementara itu, kondisi intelijen yang kala itu sedang berfluktuasi menciptakan ketidakpastian di kedua belah pihak. Stalin mungkin sudah menerima laporan tentang kemungkinan serangan Jerman tersebut. Tetapi kepercayaan pada perjanjian Molotov-Ribbentrop membuatnya tidak yakin akan menerima invasi militer secara masif. Di sisi Jerman, rencana untuk menyerang Uni Soviet sendiri sudah disusun dalam rahasia yang tidak diketahui oleh publik. Melalui misi propaganda politiknya, mereka menciptakan ilusi bahwa serangan ini akan dilakukan untuk melindungi kawasan Eropa dari ancaman komunis. Peluncuran operasi Barbarossa pada tanggal 22 Juni 1941 adalah pukulan mendalam bagi Uni Soviet yang kala itu memang sedang tidak dalam kondisi siap tempur. Pasukan Jerman menyerang dengan kecepatan dan koordinasi yang mengejutkan, sehingga dapat meraih keberhasilan awal yang signifikan. Front Timur yang membentang dari Laut Baltik hingga Laut Hitam menjadi panggung bagi pertempuran yang melibatkan jutaan tentara kala itu. Sebagai bagian dari strategi Jerman, kelompok tentara ini dibagi dan diberikan misi untuk mengepung, menghancurkan, serta merebut kota-kota penting di sepanjang jalur Front Timur yang membentang luas. Tidak heran bila keberhasilan awal operasi Barbarossa menciptakan kehancuran dahsyat di sepanjang jalur perbatasan Uni Soviet dengan kota-kota terdekatnya, seperti Kiev dan Minsk, yang akhirnya jatuh ke tangan Jerman. Pada pagi yang dingin di tanggal 22 Juni 1941, matahari yang naik dari ufuk timur kala itu membawa cahaya menuju peristiwa besar yang mengguncang Eropa Timur. Operasi Barbarossa atau serangan besar-besaran tentara Jerman Nazi ke Uni Soviet dimulai dengan agresivitas militer sangat baik. Ribuan tank, pesawat tempur, dan pasukan Jerman melintasi perbatasan timur Jerman Soviet dalam gerakan serempak yang mengejutkan. Hitler yang meyakini akan meraih kemenangan mudah meluncurkan operasi ini dengan harapan dapat menghancurkan Uni Soviet dalam waktu cukup singkat. Alhasil, garis terdepan sepanjang Laut Baltik hingga menuju Laut Hitam menjadi panggung pertempuran dahsyat yang akan menentukan nasib Eropa Timur. Pasukan Jerman yang didukung oleh aliansi militer dengan Finlandia dan Rumania memasuki wilayah Soviet dengan persenjataan lengkap. Pertempuran tank sengit pun terjadi di wilayah perbatasan, di mana Panzer Jerman menunjukkan keunggulan taktis mereka secara telak.
Sayangnya, di belakang garis terdepan ini, justru muncul kekejaman dan penderitaan yang tidak pernah diharapkan. Desa-desa di sepanjang jalur serangan tersebut menjadi saksi dari kekejaman tentara Jerman. Banyak dari penduduk sipil yang disiksa dan rumah-rumah mereka yang dijarah. Artinya, operasi Barbarossa tidak hanya menjadi perang militer, melainkan juga perang terhadap rakyat sipil Uni Soviet. Para korban ini banyak yang melarikan diri ke hutan atau ke kota-kota terdekat untuk menghindari konflik dengan konvoi militer Jerman. Hanya saja, tentara Uni Soviet tidak menyerah begitu saja. Meskipun terkejut oleh serangan mendarat Jerman ini, mereka dapat segera memobilisasi kekuatannya untuk menghadapi agresivitas militer Jerman. Pertempuran sengit pun meletus di berbagai front wilayah timur, dan kedikdayaan tank Soviet T-34 dapat menciptakan kejutan bagi pasukan Jerman yang kala itu sudah merasa yakin dengan keunggulan teknologi mereka. Di tengah-tengah kekacauan perang, komando militer Uni Soviet menerapkan gerakan taktis yang cukup cerdik. Mereka menggunakan taktik perang gerilya dan perang secara sembunyi-sembunyi untuk menghambat pasukan Jerman di garis perbatasan ibu kota. Sementara itu, wilayah Leningrad sendiri berhasil dikepung oleh pasukan Jerman dan Finlandia. Kota ini, yang kala itu menjadi simbol ketahanan Soviet, justru mengalami blokade dan serangan udara yang menghancurkan. Di bagian selatan front timur, pasukan Jerman terus bergerak menuju kota-kota besar lainnya, seperti Kiev dan Kharkov. Pertempuran sengit pun terjadi di sepanjang jalur selatan ini. Dan kota-kota itu sempat beberapa kali mengalami pendudukan militer. Meskipun kedua belah pihak sebenarnya mengalami kerugian besar, tetapi pasukan Jerman terus melaju dengan mobilitas sangat tinggi. Padahal, serangan cepat Jerman sendiri tidak sepenuhnya tanpa kendala. Tantangan logistik menjadi masalah besar karena gerak pasukan Jerman yang terlalu cepat maju ternyata melebihi kemampuan pasokan mereka. Apalagi invasi ini berlangsung dengan durasi yang mencapai 6 bulan lamanya. Selama penyerangan ini, pasukan Jerman mengalami kendala musim panas yang cukup kering, terutama di bulan Juni. Pada saat yang sama, Stalin dan pemimpin Soviet lainnya menyadari bahwa mereka memerlukan bantuan lebih untuk dapat menghentikan gelombang serangan tentara Jerman. Mereka menghubungi pihak sekutu dan berusaha membentuk aliansi baru untuk menghadapi Jerman sebagai ancaman bersama di Eropa. Hasilnya, pengiriman bantuan mulai mengalir dari pihak Inggris dan Amerika Serikat. Mereka mengirimkan bantuan logistik dan persediaan perang yang kala itu sangat dibutuhkan. Pertempuran ini mencapai puncaknya di musim dingin yang cukup keras. Angin dingin dan permukaan salju yang tebal merupakan masalah ringan bagi pasukan Soviet yang memang sudah terbiasa dengan kondisi cuaca ekstrim di negaranya sendiri. Sementara bagi pasukan Jerman yang tidak terbiasa dengan situasi musim dingin ini, justru mulai menghadapi tantangan sangat besar. Persediaan logistik mereka terganggu, dan pasokan bahan makanan menjadi semakin sulit didapat. Berbeda halnya dengan Uni Soviet yang mendapatkan bantuan teknis dari sekutu barunya, tentara Jerman hanya berdiri di atas pijakan kakinya sendiri. Pada saat yang sama, Jerman pun mulai menyadari bahwa ambisi awal mereka untuk menaklukkan Uni Soviet dalam waktu yang singkat telah jauh meleset. Sebagai dampaknya, formasi pasukan mereka mulai meregang, dan garis pertahanan yang panjang di front timur ini membuat mereka sangat rentan terhadap serangan balik cepat tentara Uni Soviet. Tidak heran kan, bila front timur ini menjadi medan pertempuran yang cukup rumit dengan dua kekuatan besar saling berusaha untuk mempertahankan status quo-nya masing-masing. Nah, pertempuran Stalingrad menjadi puncak dari situasi peperangan di front timur. Kota ini menjadi simbol perlawanan dari masyarakat Soviet yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Baku tembak terjadi di antara reruntuhan bangunan, dan tentara Soviet berusaha untuk mempertahankan setiap jengkal tanahnya dengan sangat gigih. Alhasil, pasukan Jerman yang sudah terdesak oleh situasi musim dingin yang mematikan mulai merasa tertekan dalam menghadapi kegigihan tentara Uni Soviet. Pada tahun 1943, pasukan Soviet melancarkan serangan besar-besaran di front timur. Operasi Uranus berhasil mengelilingi pasukan Jerman di Stalingrad dan menandai titik balik penting dalam rangkaian Perang Dunia Kedua ini. Pasukan Jerman di Stalingrad pun menyerah, dan momentum kemenangan justru beralih pada tentara merah Uni Soviet. Dari titik ini, pasukan Soviet mulai memukul mundur militer Jerman. Mereka merebut kembali kota-kota yang sebelumnya jatuh ke tangan musuh, dan perlahan-lahan menggiring tentara Jerman keluar dari wilayah Soviet. Dinamika perang berubah ke arah yang sifatnya lebih pada evakuasi tentara, dan pasukan Jerman yang dulunya begitu percaya diri mulai merasa tertekan oleh kekuatan besar Soviet. Operasi Barbarossa yang awalnya dimulai dengan serangan cepat dan ambisi besar Jerman untuk menaklukkan Uni Soviet, justru berakhir dengan kegagalan yang menjadi titik balik dari jalannya Perang Dunia Kedua. Front Timur menjadi panggung pertempuran terbesar dan paling mematikan dalam sejarah, dengan keberanian dan ketahanan luar biasa dari kedua belah pihak. Operasi ini meninggalkan warisan yang kelam dengan jutaan korban tewas, baik dari sisi tentara ataupun warga sipil,
serta membuka babak baru dalam sejarah Eropa dan dunia di masa yang akan datang. Nah, gimana Sobat Adsen? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa follow semua media sosial adsen.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!